asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syafa'ahu fa'azarahu fastaghlala fastawa 'ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillahirabbil. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, salah satunya nikmat hidayah dan kesehatan, sehingga pada siang ini kita bisa berbondong-bondong menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid kita yang penuh berkah ini, insyaallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat amal-amal soleh kita sebagai amalan pemberat hisab kita kelaknya di akhir, sehingga kita tergolong ke dalam hamba-hambanya yang diselamatkan di dunia dan akhirat menjadi penghuni surga dan kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan para pengikut beliau yang istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya hingga hari kiamat kelak. Jemaah sekalian rahimahullah, Allah telah mengajarkan kepada kita karakteristik unggul yang dimiliki oleh hamba-hambanya yang beriman. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Jadi karakter pertama yang wajib dimiliki oleh seorang yang beriman adalah pengakuan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW adalah betul-betul seorang Rasul dan utusan dari Allah Subhanahu wa taala, yang bermakna pertama, Allah tidak mungkin berdusta memperdaya hamba-hambanya. Ketika Allah berfirman Muhammad adalah Rasulullah, maka Rasulullah Muhammad SAW adalah betul-betul seorang Rasul, seorang Nabi yang diutus oleh Allah. Yang kemudian makna berikutnya adalah karena beliau adalah benar-benar seorang Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melekat sifat-sifat wajib kepada diri beliau. Pasti beliau adalah seorang yang jujur, sidik. Pasti beliau seorang yang menunaikan amanah. Pasti beliau seorang yang cerdas. Pasti beliau menyampaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Karena itu, jamaah salat rahimahullah, dari penggalan ayat ini, karakter pertama seorang yang beriman adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan utamanya dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dan pimpinan kita. Ini adalah karakter pertama dari seseorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karakter yang kedua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelanjutan ayat ini, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujudi dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injili. Dan orang-orang yang bersama beliau asyidda'u 'alal kuffari, berlaku tegas terhadap orang-orang yang kafir, ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka sendiri, tarahum ruk'an sujadan, engkau akan selalu melihat mereka senantiasa memperbanyak rukuk dan sujud, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, karena mereka mencari karunia Allah dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujudi, nampak pada wajah mereka tanda-tanda bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injili.
itulah tanda-tanda mereka yang digambarkan dalam kitab Taurat dan juga digambarkan dalam kitab Injil. Jamaah salat rahimahullah, ini adalah karakter yang kedua. Apa karakter yang kedua? Umat yang bersama Rasulullah Muhammad SAW, yaitu orang-orang yang beriman, senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rukun Islam kita mengenal pokok-pokok rukun tiang dalam agama kita ada 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Dari kelima rukun ini, yang senantiasa dikerjakan oleh kaum muslimin adalah rukun yang kedua, yaitu sholat. Karena itu jamaah salat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam ayat ini, tarahu, engkau selalu melihat mereka ruk'an sujadan, senantiasa dalam keadaan rukuk dan sujud. Jamaah salat rahimakumullah, karena itu ciri utama yang senantiasa akan terlihat dari keimanan seorang hamba adalah mereka ini memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama menjaga betul ibadah yang selalu dilakukan, yaitu sholat, yang di dalam perkara sholat ini terkandung rukuk dan sujud. Kenapa kok kemudian perkara yang lain tidak disebutkan? Apakah perkara yang lain dalam rukun Islam itu tidak penting? Itu juga penting, jamaah salat rahimahullah. Tetapi ibadah yang selalu dikerjakan itu adalah sholat. Syahadat kita cukup mengucapkannya sekali saja. Haji dilakukan jika mampu, itu pun dalam setahun hanya dilakukan sekali. Puasa juga dilakukan hanya sebulan dari 12 bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Zakat pun juga demikian, ditunaikan setahun sekali dengan syarat-syarat jika sudah terpenuhi syaratnya. Hanya sholat yang kemudian dilakukan berulang kali, yang kemudian dari sholat ini akan memberikan dampak yang kentara pada perilaku kita. Apa perilaku tersebut? Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, mereka bersikap kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman sesama mereka. Jamaah salat rahimahullah, dampak yang lain dari memperbanyak ibadah, terutama menjaga sholat, yang terkandung di dalam sholat ini adalah rukuk dan sujud, adalah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka ini, orang-orang yang beriman ini, mencari karunia Allah dan juga keridhaannya. Fadlullah dan ridhallahi itu mengandung pemaknaan yang kemudian saling menunjang. Fadlullah, karunia Allah, itu dalam beberapa kesempatan ditafsirkan sebagai karunia duniawi. Dalam surat Jum'ah, Al-Jum'ah, Allah berfirman, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran. Jika telah dilaksanakan sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian di atas muka bumi ini dan carilah karunia Allah. Apa yang dimaksud dengan karunia Allah ini? Yaitu harta kekayaan dari perdagangan. Yang kedua, ridha Allah. Ridha Allah ini adalah balasan-balasan di akhirat. Artinya dari dampak tentang menjaga sholat tadi itu, menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi itu, maka orang-orang yang beriman itu haruslah kemudian menguasai dunia juga sekaligus menguasai amalan-amalan akhirat. Tidak bisa kemudian seseorang yang mengaku beriman menjadikan Allah sebagai tujuan utamanya, menjadikan Rasulullah sebagai pimpinannya, lalu kemudian berlaku sekuleristik. Dia berlaku sekuler dengan kemudian memisahkan dimensi agama dengan dimensi dunia dengan dimensi akhirat. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib menggabungkan dua perkara ini. Mereka wajib menguasai dunia, yang dengan dunia itu mereka mampu
mampu menegakkan tulang punggung mereka, menjaga syariat-syariat Allah, menjaga kebebasan untuk menyembah kepada Allah dari rongrongan musuh-musuh mereka, yang kemudian dengan dunia ini pula ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan untuk menggapai akhirat. Ini adalah dampak dari memperbanyak rukuk dan sujud, menjaga sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sholat rahimahullah. Yang ketiga, karakteristik orang-orang yang beriman adalah sebagaimana kelanjutan ayat ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffari. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, fastawa 'ala suqihi, kemudian tumbuh besar dan tegak lurus di atas batangnya. Yu'jibu zurra'a, tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, liyaghidha bihimul kuffar, dan tanaman itu juga kemudian dengan perkara itu Allah hendak membuat jengkel hati orang-orang yang kafir. Jamaah salat Jumat rahimahullah, karena itu karakteristik yang ketiga. Setelah menjadikan karakteristik pertama tadi, menjadikan Allah tujuan utama dan Rasulullah sebagai pemimpin, yang kedua memperbanyak ibadah, yang dengan ibadah itu kita mampu berlaku tegas terhadap orang-orang kafir, juga kemudian berlaku kasih sayang dengan sesama kaum muslimin, dan juga dengan ibadah itu kita bisa menguasai sendi-sendi pokok-pokok agama dari sisi ibadah, dan juga kemudian menguasai pahala-pahala Allah yang menjanjikan kenikmatan di akhirat kelak. Maka dilengkapi dengan karakter yang ketiga, yaitu pertumbuhan umat yang berkualitas. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan orang-orang yang beriman itu seperti biji bibit tanaman. Awalnya kecil dan lemah, lalu kemudian dia tumbuh semakin lama semakin membesar, lalu diiringi dengan kualitas tanaman yang baik, yaitu semakin tumbuh membesar dan tegak lurus. Jamaah salat Jumat rahimahullah, karakter yang ketiga adalah pertumbuhan jumlah umat yang kemudian diiringi dengan kualitas umat tersebut. Kenapa kok demikian ini penting? Allah kemudian menutup perumpamaan karakter orang-orang yang beriman tadi itu, liyaghidha bihimul kuffar, agar kemudian dengan perkara ini Allah membuat jengkel hati orang-orang yang kafir. Jamaah salat Jumat rahimahullah, pelajaran yang keempat, ada perbedaan wakaf dalam membaca ayat ini. Yang pertama, ayat ini diwakafkan dalam kalimat dzalika matsalun fit taurati. Ketika kemudian kita mewakafkan bacaan ini dalam kalimat dzalika matsalun fit taurati, maka ini akan merujuk perumpamaan orang-orang beriman dalam kitab Taurat dengan memperbandingkannya dengan para pemilik kitab Taurat, yaitu umat-umat Yahudi. Orang-orang Yahudi, kita ketahui mereka adalah orang-orang yang menggenggam perekonomian dunia. Semenjak dahulu orang-orang Yahudi itu dikenal sebagai orang-orang yang ulet dalam mencari perkara-perkara sumber daya materi di dunia ini. Karena itu jamaah salat Jumat rahimahullah, di samping itu orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang dikenal menjaga betul tradisi-tradisi religi mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana penggambaran orang-orang yang beriman di dalam kitab Taurat di hadapan orang-orang Yahudi, maka seolah-olah Allah itu mengatakan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, wahai kaum muslimin, maka kalian lebih layak dibandingkan orang-orang Yahudi dalam perkara menguasai dunia ini dan dalam perkara berpegang teguh pada pokok-pokok agama kalian. Lalu kemudian ketika kita meneruskan bacaan kita, wa masalun fil injili kazar'in, maka kita mengetahui jamaah salat Jumat rahimahullah bahwasanya orang-orang Nasrani ini mempunyai populasi yang banyak di atas muka bumi ini.
Kalau kemudian kita memahaminya demikian, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, mengingatkan kita, wahai kaum muslimin, sesungguhnya kalian lebih layak untuk memperbanyak jumlah kalian yang kemudian mengungguli populasi kuantitas orang-orang Nasrani, sekaligus kuantitas tersebut, populasi yang banyak tersebut diiringi dengan kualitas yang baik. Karena kita melihat umat Nasrani dengan jumlah yang banyak itu, mereka tinggal kuantitasnya saja, tapi kemudian mereka tidak mengiringi kuantitas mereka dengan kualitas pemahaman agama yang baik. Yang ini tidak boleh kemudian kita ikuti. Kita mempunyai jumlah yang banyak sekaligus diikuti, seharusnya diikuti dengan kualitas yang baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.